Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NPM 2040605050. Saya dari lokal A3 angkatan tahun 2020. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran matematika. Adapun materi yang saya ambil mengenai strategi pembelajaran export story. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan strategi tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi belajar mengajar matematika adalah salah satu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didiknya, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian karena guru memegang peranan yang sangat penting atau lebih dominan. Berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pendidik menyampaikan pokok materi yang akan dipelajari. Yang kedua, tahap penyajian atas materi. Pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan cara tanya jawab atau ceramah. Tahap penutup, pendidik melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama adalah guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Yang ketiga, dapat digunakan dalam jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Yang keempat, dapat cepat disampaikan dan diterima oleh peserta didik. Selanjutnya mengenai kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Adapun kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama adalah hanya dapat dilakukan kepada siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. Yang kedua, tidak mungkin dapat melayani setiap individu. Yang ketiga, karena strategi pembelajaran ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal bersosialisasi, hubungan interpersonal, dan kemampuan berpikir kritis. Baiklah, dari penjelasan materi yang saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran ekspositori, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Tergantung kita sebagai pendidik kepada peserta didiknya untuk menggunakan strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Jumriani. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai penjumlahan. Apa adik-adik? Penjumlahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak akan mengabsen kalian dulu ya. Baiklah. Yang pertama, atas nama Agustina. Yang kedua, Nirwana. Yang ketiga, Bagastria. Yang keempat, Nina. Yang kelima, Joni. Baiklah, adik-adik ternyata hadir semua. Nah, langsung saja kita ke materi penjumlahan. Nah, penjumlahan itu disimbolkan seperti apa sih?
Nah, jadi penjumlahan itu disimbolkan seperti tanda ini. Tuh. Jadi penjumlahan itu simbolnya seperti ini, atau dikenal dengan kata tambah atau plus dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh kepada adik-adik. Contoh yang pertama adalah 3 ditambah dengan 5. Berapa ya kira-kira? Apa adik-adik ada yang tahu 3 ditambah dengan 5? Berapa, Joni? 7. Kurang tepat. Ada lagi? Nina? 6. Kurang tepat. Sedikit lagi. Baiklah, jika adik-adik kurang memahami, di sini kakak akan menjelaskan 3 ditambah dengan 5. Nah, kakak mau bertanya nih, 3 dan 5, angka mana yang paling besar? Angka 5. Benar sekali. Jadi, angka 5 ini kita letakkan dalam hati 5, dan angka 3 ini kita letakkan di jari seperti ini. 1, 2, 3. Nah, 5 tadi kita letakkan di dalam hati, kemudian 3-nya di jari. 5, 6, 7, 8. Jadi, 3 ditambah dengan 5 adalah 8. Benar sekali. Nah, nampaknya kalian sudah mulai memahaminya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 ditambah dengan 7. Ada yang tahu kira-kira berapa? Baiklah. Nah, ibu bertanya lagi nih, angka 3 dengan 7, mana angka yang paling besar? Angka 7. Angka 7 kita letakkan di dalam hati, dan angka 3 kita letakkan di jari. 7, 8, 9, 10. Jadi penjumlahan 3 ditambah dengan 7 adalah 10. Nah, jadi materi penjumlahan ini kakak berikan 2 contoh. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan penjumlahan itu simbolnya seperti ini, dikatakan tanda tambah atau plus. Untuk adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi penjumlahan? Baiklah, jika adik-adik tidak ada yang mau bertanya, maka ibu akan menyelesaikan materi penjumlahan. Nah, sebelum kita selesaikan materinya, ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian. Perkenalkan, nama saya Epta Wijaruci. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran berbasis masalah. Apa itu pembelajaran berbasis masalah? Pembelajaran berbasis masalah adalah rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Ciri pembelajaran berbasis masalah. 1. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Model pembelajaran berbasis masalah tidak menerapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi, pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dan proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah, maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. 3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah.
Berpikir dengan menggunakan model ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Tahap-tahap strategi pembelajaran berbasis masalah. 1. Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. 2. Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 3. Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 4. Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. 6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. 3. Kelebihan dan kekurangan SPBM. 1. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 3. Mengembangkan minat belajar siswa. 3. Kekurangannya, 1. Memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. 2. Memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Contoh pembelajaran matematika berbasis masalah. Contoh materi penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Langkah-langkah pembelajaran. Tahap 1. Orientasi siswa pada situasi masalah. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang dipelajari. Yang kedua, apersepsi, yaitu melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang pecahan dan lambangnya, istilah, pembilangan dan penyebut, pecahan senilai dan penjumlahan dua pecahan sama penyebut. Yang ketiga, memberikan motivasi, yaitu dengan memberikan permasalahan pada siswa. Contoh, ibu punya 2 potong kue yang telah dipotong menjadi 3 dan 4 bagian. Kue-kue ini akan ibu bagikan kepada 3 orang anak dan masing-masing anak akan mendapatkan 2 potong kue yang berbeda. Berapa bagian kue yang diterima masing-masing anak? Anak akan diberi kesempatan berpikir sejenak, kemudian guru menyampaikan pada siswa, ikutilah pembelajaran dengan baik, maka kalian akan mendapat jawaban permasalahan tersebut. Kegiatan inti. Tahap 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil beranggotakan 4 siswa sampai 5 siswa. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan masalah yang diajukan guru. Ada 3 permasalahan setara yang akan dibahas siswa dalam kelas. Masing-masing kelompok membahas suatu permasalahan dan dimungkinkan satu permasalahan di atas oleh 2 kelompok. Tahap 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berpikir dan bertindak menurut masing-masing, dan guru berperan sebagai fasilitator. Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan fasilitasi serta membantu siswa yang memerlukan.
Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan atau menyelesaikan masalah dan alasan atas jawaban permasalahan di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atau mengomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas. Pada penyelesaian jawaban siswa, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan. Cara menyumbangkan 2 pecahan. Penutup. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara menentukan hasil penyumblahan 2 bilangan berbeda penyebut. Baik, saya Meli Sonata dengan NPM 2040605126. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui faktor-faktor atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dan tujuan akhir proses pembelajaran strategi peningkatan kemampuan berpikir ini adalah kemampuan berpikir adalah kemampuan yang menghubungkan pengalaman dengan kenyataan. Contoh yang dapat kita ambil pada saat kita mengajar. Kita dapat mengulang materi kemarin atau 1 minggu yang lalu. Kita bisa bertanya kembali agar daya ingat mereka itu semakin stabil. Dan kita juga dapat mengajak anak tersebut berdiskusi bersama kelompok agar mempermudah wawasan pemikirannya bersama teman-teman yang lain. Tentu harus dipandu juga dengan guru atau tenaga pendidiknya. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NPM 2040605016. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Pengertian kooperatif. Kooperatif berasal dari kata cooperatif, yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, dengan saling membantu satu sama lain sebagai suatu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar. Sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik yang bertujuan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang mengadakan 4 atau 6 orang. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antara teman. Ketiga, saling mendengarkan pendapat antara anggota kelompok. Keempat, belajar dari teman sendiri. 5. Belajar dalam kelompok kecil dan berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Keenam, keputusan tergantung pada siswa sendiri. 7. Siswa aktif. Adapun 3 tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, hasil belajar akademik dalam model kooperatif mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan model penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa dalam belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan tujuan individu. Model kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang
orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, ketidakmampuannya. Yang ketiga terakhir, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga model komparatif adalah mengerjakan kepada siswa keterampilan yang menghargai dan berkolaborasi. Langkah-langkah pembelajaran komparatif. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran komparatif, yaitu pertama, menyiapkan tujuan serta motivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan motivasi siswa. Yang kedua, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar. Guru memberitahu pengelompokan siswa. Nah, kalian sudah mendengarkan kan mengenai strategi pembelajaran dari kelompok kami. Ada banyak sekali kelemahan dan kelebihan setiap strategi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Nah, kita sebagai calon pendidik, kita harus menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kita untuk peserta didiknya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.